Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali masih diteguhkan lewat pujian, lewat firman, lewat persekutuan, sehingga kita dapat saling meneguhkan di dalam doa, di persekutuan doa Selasa pada tanggal 28 Juni hari ini. Kita mau memuji Tuhan sebagai wujud syukur kita karena kita bertemu di dalam kasih-Nya, baik kita yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube nanti mendengarkan. Dalam kasih Tuhan kita bertemu. Kita pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Ya, kita bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Sebentar ya Bapak Ibu. Kak Fira. Oke, kita mau bersuka cita dan berdoa karena Tuhan yang menuntun kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur dan bersuka cita karena kasih Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kami. Kami bertemu di dalam kasih Tuhan, sekalipun dalam kondisi kami saat ini berada di rumah kami masing-masing, kami sadar bahwa Roh Kudus Tuhan yang menjadikan setiap kami pribadi lepas pribadi menjadi rumah Tuhan untuk kami menyatakan cinta kasih Tuhan, untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin kami, sehingga kami terus berjalan dalam terang kasih Tuhan, khususnya melalui persekutuan pada Selasa hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menopang kami, agar kami senantiasa berjalan dalam cinta kasih-Mu ya Bapa, melalui firman dan melalui sharing dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita membaca ataupun merenungkan firman Tuhan, satu lagu yang menjadi pilihan Ibu terkasih Bu Sahni kita,
yaitu Bersamamu Bapa. Lagu ini yang akan meneguhkan kita bahwa bersama Bapa kita dapat melewati semua, termasuk melalui firman yang nanti akan kita renungkan bersama-sama. Kita pujikan Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, ayatnya yang pertama sampai 21 sebagai dasar perenungan kita pada hari ini. Kita akan membacanya secara bergiliran dari saya, Bude Puji, Bu Sahni, Pak Pri, bisakah? Boleh di-unmute Pak Pri? Efesus 5 ya? Iya, tapi tampaknya sinyalnya kurang stabil, berarti kita saja. Efesus 5 ayat 1 sampai 21 dari saya, Bude Puji, Bu Sahni, kita bergantian per ayat-ayat. Kita membaca satu dari saya ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sungkan, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur biasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Terima kasih Bapak Ibu terkasih buat pembacaan firman. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang hidup dalam terang, seperti apa yang menjadi pembacaan kita dari Efesus pasal 5 ini, pernahkah kita mengalami hal-hal yang mungkin ada orang-orang yang berpikir, ini saya lakukan sendiri,
hanya Tuhan yang tahu istilahnya ya. Tetapi dalam konsep yang jangan-jangan yang hanya Tuhan yang tahu ini pun tidak melekat pada diri orang ini begitu ya, sehingga dia melakukannya sesuka hatinya begitu ya, ketika dia sendiri tanpa dia sadar bahwa ketika terang itu menyingkap ataupun memperlihatkan gitu ya apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh seseorang ini secara tanda petik mungkin kita bisa membayangkan biasanya itu terkait seks dan sebagainya begitu ya, yang dia pikir nggak akan ada yang tahu gitu ya, tapi ternyata Tuhan punya banyak cara untuk menyingkap, untuk menunjukkan perbuatannya itu tidak benar gitu ya, perbuatannya itu bukan sesuatu yang tepat di dalam Tuhan. Maka jemaat yang terkasih, ada banyak orang-orang yang berpikir dia bisa menutupi perbuatan gelapnya, tetapi ternyata Tuhan punya banyak cara untuk menyingkapkan. Barangkali jemaat yang terkasih pun punya pengalaman yang sama, bahwa ternyata perbuatan-perbuatan gelap kita, sepintar apapun kita menutupinya, Tuhan punya banyak cara untuk menyingkapkan dan menunjukkannya supaya tujuannya satu, bukan untuk mempermalukan ataupun sekedar menghakimi, tetapi supaya diri kita bertobat. Setuju ya Bapak Ibu terkasih ya? Jadi ketika ada perbuatan-perbuatan gelap yang seolah-olah hanya diri kita yang tahu, tetapi Tuhan menyingkapkannya sehingga ada bukti, ada orang yang tahu, itu sebenarnya tujuan Tuhan baik, supaya kita bertobat. Nah, firman hari ini pun mau meneguhkan kita bahwa hidup dalam terang, sebagai anak terang, kita diteguhkan, diingatkan, untuk senantiasa menunjukkan kata, sikap, dan perbuatan yang senantiasa mau melihat bahwa kalau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sekalipun itu hanya dengan kata-kata kita harus segera sadar itu tidak tepat. Bahwa kita harus segera bertobat dan memohon ampunan Tuhan. Bahkan sekalipun perbuatan itu hanya kita yang tahu, hanya diri kita yang tahu dalam konteks ukuran dunia, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi dosa tersembunyi yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita pun diingatkan melalui firman hari ini bahwa hakikat sebagai anak-anak terang, kita diteguhkan bahwa setiap perbuatan ataupun kata kita senantiasa disingkapkan oleh Tuhan supaya kita beroleh pengampunan. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau kita yang saat ini percaya kepada Kristus merasa kalau kok aku sepertinya selalu Tuhan tunjukkan ya apa yang nggak benar di diriku atau apa yang harus kuperbaiki, bersyukurlah kita. Karena ternyata Tuhan masih mau membentuk kita supaya sungguh-sungguh menjadi anak yang terus berjalan dalam terang Kristus, sehingga itu menjadi sebuah buah pertobatan dan kita menerima pengampunan dari Kristus. Yang ketiga, ketika kita berbicara menjadi anak-anak terang, kita terus berupaya untuk mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap perbuatan kita. Jadi kalau tadi secara sendiri kita saja sudah benar-benar benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka saya yakin sebagai anak terang ketika di hadapan orang banyak bersama orang lain, kita pun menjadi pribadi-pribadi yang ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak, ini pas atau tidak, sehingga kita memancarkan apa yang menjadi cinta Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, jemaat yang terkasih, berbicara kita menjadi anak-anak terang, Efesus tadi meneguhkan kita bahwa kita senantiasa dipenuhi roh sehingga persekutuan kita itu dilandaskan dengan rasa syukur, bukan yang lain-lain. Bukan hal-hal yang lain-lain ini mungkin setiap kita punya tahu jawabannya masing-masing begitu ya. Bukan sekedar supaya makan, bukan sekedar supaya ngumpul dengan yang kita dekat saja, bukan, tetapi kita bersekutu, kita berkumpul itu dituntut oleh Roh Kudus sebagai wujud
rasa syukur. Karena ketika rasa syukur yang mendorong kita, maka itu juga yang akan menuntun kita untuk setiap kata, setiap yang kita ungkapkan, setiap yang kita utarakan di dalam kebersamaan, baik di keluarga, persekutuan, dimanapun kita berada, itu rasa syukur. Rasa syukur kita karena Tuhan menuntun. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, hari ini kita diteguhkan sebagai anak terang, kita tahu bahwa Tuhan pasti menyingkap apa yang masih gelap dalam diri kita supaya kita bertobat. Sebagai anak terang, Tuhan menuntun kita supaya pikiran, perkataan, perbuatan kita terus seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak terang, kita dituntun untuk menjalani kehidupan dengan tuntunan roh yang dasarnya mengucap syukur. Sehingga kalau kita mengucap syukur, Bapak Ibu terkasih, saya yakin seperti tema besar kita minggu kemarin, jangan kembali terpuruk begitu ya. Kita pasti tidak mau jatuh kepada dosa kita yang lama. Tapi kalau kita tidak mengucap syukur karena kita sudah disingkap oleh Tuhan, kegelapan dalam diri kita, yang buruk dalam diri kita, ya kita akan, ya udahlah balik lagi lah ke dosa yang lama, kayaknya lebih enak, lebih kayak apa ya, secara manusia kita lebih menikmati, lebih seru gitu ya. Tapi kalau dalam terang kok kayaknya aku harus menahan diri, menyangkal keinginanku lah. Ini jemaat yang terkasih, ini kalau kita tidak di dalam roh, kita tidak akan mampu. Tetapi kalau kita di dalam roh, kita akan mampu menghadapi hidup ini dan terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena saya mampu mengalahkan sisi kegelapan saya yang dulu. Terima kasih Tuhan karena saya mampu menjadi manusia yang terus dibaharui setiap hari. Nah, mungkin boleh dong yang di Zoom Bapak Ibu terkasih satu orang atau mungkin Bu Sani, Bu Puji yang sharing pengalaman Tuhan benar loh Mbak Aban menyingkap sisi kegelapan saya sehingga saya berubah. Kalau boleh, kalaupun tidak ada tidak apa-apa. Adakah dari Bapak Ibu yang boleh kesaksian? Di-unmute dulu Bude, kayaknya Bude nih. Ya, jadi kalau mengenai dosa itu saya sih mengakui memang saya sampai saat sekarang pun juga dosa selalu ada. Jadi saya nggak munafik ya bahwa saya orang yang benar, apalagi suci. Wah, jauh dari itu. Tapi saya bersyukur karena hidup lama saya sudah diubahkan oleh Roh dan saya bersedia untuk diubahkan oleh Roh sehingga saya tidak akan mengulangi lagi hidup lama itu. Kita buang jauh-jauh lah. Jangan sampai hidup yang lama kita ulangi lagi. Kalaupun kemarin saya dipertemukan Pak Tri dengan dengan tidak kami rencanakan, yaitu kami syukuri gitu. Artinya saya sudah bertanya kepada beberapa pendeta bagaimana saya punya hubungan dengan ini, dipertemukan ini, udah saya minta penjelasan ya pendapat dari pendeta-pendeta dan semuanya tidak apa-apa, malah memberikan ayat-ayat itu begini, yaitu jadi langkah kami semakin semakin mengerucut kata Mbak Tri. Artinya semakin mantap dan kami tidak merasa ragu apakah ini cuma dosa kami, keinginan kami untuk mendapatkan pasangan hidup. Kalau itu menjadi dosa ya jangan dilakukan. Tapi ya saya percaya bahwa pendeta-pendeta itu juga mereka dipakai Tuhan untuk memberikan arahan kepada kami lah. Meskipun sudah tua kan kami perlu juga arahan dari para hamba Tuhan gitu. Meskipun kami juga hamba Tuhan artinya secara umum gitu. Nah, itu yang saya syukuri, saya memang bersyukur karena boleh dengan tuntunan Roh kami boleh meninggalkan pola hidup yang lama yang tidak berkenan di hadirat Tuhan gitu. Amin. Terima kasih Bude. Tapi menarik tadi yang Bude bilang untuk dituntun Roh mau bertanya ke yang lain ya. Walaupun kita semua paham firman, tapi bertanya ke yang lain, pendeta ataupun orang lain untuk menambah pemahaman, menguatkan ini benar tuntunan Roh atau tidak, itu menarik Bapak Ibu terkasih karena tidak banyak maksudnya tidak banyak jemaat yang berani
untuk mau bertanya, untuk memastikan ini benar apa enggak ya, ini tuntunan Tuhan sesuai kehendak Tuhan tidak ya. Kadang-kadang kan kita pada pemahaman yang yaudah ini pokoknya udah sesuai dengan ininya kita, sehingga kadang-kadang bisa jadi bukan tuntunan roh tapi tuntunan diri begitu ya. Jadi terima kasih Bude buat sharingnya yang lagi dan lagi Bapak Ibu terkasih, berjalan dalam tuntunan roh itu membuat kita hidup dengan ucap syukur, betul ya Bude ya. Jadi Bude pun sekarang dengan dinamika yang ada terus mengucap syukur. Dan Bapak Ibu terkasih, lagi dan lagi kalau kita hidup dalam terang, selalu dituntun Tuhan untuk terus semakin baik. Dan memang tidak ada kita di dunia ini satu pun yang sempurna. Firman Tuhan pun mengatakan tidak ada kita yang tidak berdosa. Tetapi bukan berarti itu jadi alasan untuk kita ya udah suka-suka aja toh juga udah orang berdosa gitu, bukan juga. Tetapi setiap hari kita terus memohon Tuhan untuk memperbaharui kita, menuntun kita supaya kita terus tetap dalam tuntunan roh dan hidup kita penuh ucap syukur. Itu menyenangkan sekali. Beda kalau ada orang yang masih hidup dalam kegelapan dengan dosanya yang akhirnya ngerasa kayak beban, kayak ngerasa kayak mungkin merasa bersalah atau mungkin merasa belum lega hatinya. Aduh, hidup cuma singkat sekali gitu ya, sesingkat ukuran kita di dunia, ya dibuat sukacita, dibuat bahagia supaya kita tetap senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Selamat menghayati tuntunan roh, Bapak Ibu terkasih, baik kita yang di Zoom maupun yang di YouTube, tetap senantiasa minta kepada Tuhan singkap apa yang masih gelap dalam diri kita, dosa ataupun sesuatu di hati kita, tindakan kita, dan maulah untuk berbuah pertobatan sehingga kita menerima pengampunan yang membawa kita pada ucap syukur dalam setiap hari-hari kita. Amin. Amin.